Bagaimana jika perang terpanjang dalam sejarah manusia yang berlangsung selama 700 tahun bukan sekedar pertumpahan darah antara agama, melainkan konspirasi rahasia perebutan harta, sisa-sisa teknologi kuno, dan pengkhianatan elit di balik layar? Dari persekongkolan rahasia yang menjatuhkan sebuah kerajaan hanya dalam semalam, hingga perburuan naskah terlarang oleh Ordo Templar, inilah kisah nyata di balik jatuhnya Al-Andalus dan misteri gelap perang Reconquista yang sengaja dihapus dari buku sejarah. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita membongkar jaring konspirasi dan sejarah berdarah selama 7 abad ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan sejarah paling mendalam dan seru berikutnya. Selama lebih dari 700 tahun, semenanjung Iberia, wilayah Spanyol dan Portugal modern menjadi medan pertempuran tak berkesudahan antara kerajaan Kristen di utara dan kekuasaan Islam Al-Andalus di selatan. Perang panjang ini diabadikan dalam lembaran sejarah dengan nama Reconquista atau penaklukan kembali. Namun, jika kita mendalami dokumen-dokumen perbatasan dan catatan rahasia abad pertengahan, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Reconquista murni bentrokan dua peradaban? Ataukah ada perang bayangan yang dirancang oleh faksi-faksi rahasia untuk mengubah peta politik dunia? Semua bermula pada awal abad ke-7 Masehi. Saat itu, semenanjung Iberia berada di bawah kendali kerajaan Visigoth, sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Toledo. Di atas kertas, Visigoth tampak tangguh. Namun, di balik tembok istana Toledo, kerajaan ini membusuk dari dalam. Suksesi tahta Visigoth selalu diwarnai kudeta, pembunuhan, dan konspirasi elit bangsawan. Ketika Raja Witiza wafat secara misterius pada tahun 710 Masehi, faksi bangsawan terpecah. Raja Rodrik merebut tahta secara sepihak, memicu kemarahan keluarga Witiza dan para pendukungnya. Disinilah konspirasi pertama meletus. Dalam catatan sejarah tradisional, ekspedisi Tariq Ibn Ziyad pada tahun 711 Masehi digambarkan sebagai invasi militer murni. Namun, sumber-sumber alternatif mengungkapkan bahwa Count Julian, penguasa Ceuta di Afrika Utara, secara rahasia mengadakan pertemuan gelap dengan faksi Witiza dan para pemimpin komunitas yang tertindas di bawah hukum Visigoth. Mereka bersekongkol membocorkan peta rahasia, jalur logistik, dan posisi pertahanan Visigoth kepada Tariq Ibn Ziyad. Count Julian bahkan memfasilitasi kapal-kapal penyeberangan melintasi Selat Gibraltar, wilayah yang kini dikenal sebagai Jabal Tariq. Ketika pertempuran Guadalete meletus pada Juli 711 Masehi, sayap pasukan Visigoth yang dipimpin oleh faksi Witiza secara tiba-tiba membelot dan melarikan diri dari medan tempur. Raja Rodrik terjebak, pasukannya dibantai, dan sang raja lenyap secara misterius. Kejatuhan Visigoth bukan sekedar kemenangan taktis, melainkan hasil dari operasi sabotase dan pengkhianatan elit terbesar di zaman itu. Pasca Guadalete, pasukan Islam bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, kota-kota besar seperti Cordoba, Toledo, Seville, hingga Zaragoza jatuh di bawah kendali Umayyah. Lahirlah sebuah wilayah baru bernama Al-Andalus. Namun, di ujung utara Iberia, di pegunungan Asturias yang dingin dan terjal, sisa-sisa bangsawan Kristen berkumpul di bawah pimpinan seorang bangsawan bernama Pelayo. Pada sekitar tahun 718 atau 722 Masehi, pecah pertempuran Covadonga. Narasi sejarah resmi Spanyol mengagungkan Covadonga sebagai titik api pertama, tempat mujizat terjadi dan perlawanan Kristen dimulai. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang konspirasi militer. Mengapa kekhalifahan Islam yang saat itu memiliki kekuatan tempur terbesar di Mediterania tidak menumpas habis pasukan Pelayo di Asturias? Catatan diplomatik kuno mengindikasikan adanya strategi pembiaran yang disengaja atau controlled containment. Bagi para penguasa di Cordoba, wilayah utara adalah kawasan miskin sumber daya dan berpegunungan keras. Mengirim ribuan prajurit ke Asturias dianggap membuang-buang anggaran kekhalifahan. Lebih dari itu, terdapat teori bahwa Cordoba sengaja membiarkan faksi Kristen Utara tetap hidup sebagai zona penyangga atau buffer zone. Dengan adanya ancaman kecil di utara, para bangsawan Al-Andalus memiliki alasan untuk terus memungut pajak militer dan menjaga stabilitas internal. Namun, Cordoba tidak menyadari bahwa pembiaran ini adalah kesalahan strategis terbesar. Dari gua-gua dingin di Covadonga,
api kecil itu merembet menjadi kerajaan Asturias, yang kelak melahirkan kerajaan Leon, Kastil, Aragon, dan Navarre. Kekuatan yang ratusan tahun kemudian akan meruntuhkan Al-Andalus. Sementara utara masih berupa wilayah perbatasan yang keras, Al-Andalus di selatan berkembang menjadi pusat kebudayaan paling berkilau di Eropa Barat. Ketika kekhalifahan Umayyah di Damaskus runtuh akibat revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, seorang pangeran bernama Abdurrahman I melarikan diri melintasi Afrika Utara dan mendirikan Emirat Cordoba pada tahun 756 Masehi. Puncaknya terjadi pada tahun 923 Masehi, ketika Abdurrahman III memproklamirkan kekhalifahan Cordoba, menantang pengaruh Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Mesir. Cordoba menjadi kota metropolis modern di saat mayoritas Eropa masih berada dalam abad ke-8. Namun, di balik kejayaan intelektual ini, terdapat konspirasi perburuan rahasia. Berdasarkan dokumen-dokumen esoteris Eropa, pertempuran-pertempuran di Al-Andalus bukan sekedar memperebutkan tanah pertanian, melainkan memperebutkan perpustakaan terlarang. Perpustakaan Cordoba dan Toledo menyimpan puluhan ribu naskah kuno yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, Mesir kuno, Persia, dan Sanskerta. Naskah-naskah yang di Eropa Utara telah dibakar karena dianggap sebagai ilmu ajaran sesat atau alkimia terlarang. Beredar teori bahwa para cendekiawan Asia dari utara yang menyusup sebagai utusan diplomatik atau pelajar Mozarab, umat Kristen yang hidup di Al-Andalus, secara sistematis menyalin dan menyelundupkan dokumen sains, geometri rahasia, dan peta navigasi kuno keluar dari Cordoba. Pengetahuan rahasia inilah yang kelak melahirkan Renaissance di Eropa. Bagaimana? Makin seru dan syarat akan konspirasi kan? Buat kalian yang belum sempat klik tombol like dan subscribe, yuk luangkan waktu 1 detik untuk tekan tombolnya sekarang juga. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus memproduksi naskah sejarah berkualitas tinggi. Mari kita lanjutkan ke babak perpecahan paling berdarah. Kejayaan kekhalifahan Cordoba yang tampak abadi itu mendadak runtuh di awal abad ke-11. Setelah wafatnya Panglima legendaris Al-Mansur dan pangeran-pangerannya, Al-Andalus dilanda perang saudara dahsyat yang dikenal sebagai Fitnah Al-Andalus 1009-1031 Masehi. Faksi prajurit Berber, elit bangsawan Arab, dan tentara bayaran Slavia saling membantai. Pada tahun 1031 Masehi, kekhalifahan Cordoba resmi dibubarkan dan terpecah menjadi lebih dari 20 kerajaan kecil yang disebut Taifa, seperti Taifa Seville, Toledo, Zaragoza, Granada, dan Valencia. Kerajaan-kerajaan Kristen di utara, terutama Castile dan Leon di bawah Raja Ferdinand I dan saudaranya, segera memanfaatkan kerapuhan ini. Mereka tidak langsung menghancurkan Taifa, melainkan menerapkan sistem parias, pembayaran upeti emas berkala secara paksa. Raja-raja Taifa yang lemah dan saling membenci lebih memilih memeras rakyatnya sendiri demi membayar emas kepada Raja Kristen daripada harus bersatu membentuk pertahanan bersama. Di era inilah muncul peran ordo-ordo militer misterius, seperti Ordo Santiago, Ordo Calatrava, dan yang paling legendaris, Ordo Templar alias Knights Templar. Di papan catur Reconquista, Ordo Templar diberikan hak-hak istimewa oleh kerajaan Aragon dan Kastil. Mereka diberi benteng-benteng strategis di garis depan perbatasan. Namun, catatan keuangan rahasia Templar menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertempur di lapangan. Templar bertindak sebagai bankir rahasia dalam sistem parias. Mereka mengontrol arus lalu lintas emas dari Taifa ke utara, mengamankan jalur perdagangan, dan mengumpulkan naskah-naskah ilmu sains Al-Andalus. Ada dugaan kuat bahwa kekayaan fantastis yang dimiliki Ordo Templar di Eropa sebagian besar bersumber dari konspirasi pemerasan sistematis terhadap kerajaan-kerajaan Taifa yang terpecah belah. Puncak dari fase ini terjadi pada 25 Mei 1085 Masehi, ketika Alfonso ke-6 dari Leon dan Kastil berhasil merebut kota legendaris Toledo tanpa perlawanan berarti. Penguasa Taifa Toledo, Yahya Al-Qadir, yang terjepit konflik internal menyerahkan kota itu setelah melakukan kesepakatan rahasia dengan Alfonso ke-6. Jatuhnya Toledo mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia Islam. Panik melihat Toledo jatuh, para emir Taifa mengambil keputusan ternekat dalam hidup mereka. Dalam sebuah pertemuan bersejarah, Al-Mutamid, penguasa Taifa Seville, menyatakan kalimat terkenal, "Aku lebih suka menjadi penggembala unta di Afrika daripada menjadi penggembala babi di Kastil." Para emir Taifa mengundang dinasti Almoravid dari Afrika Utara, sebuah gerakan Islam berdisiplin militer keras yang dipimpin oleh Yusuf ibn Tashfin.
Pada tahun 1086 Masehi, Yusuf ibn Tashfin menyeberangi Selat Gibraltar dan menghancurkan pasukan Alfonso ke-6 dalam pertempuran Sagrajas. Namun Yusuf ibn Tashfin segera menyadari betapa korup dan lemahnya para penguasa Taifah. Hanya dalam beberapa tahun, Almoravid mencopot seluruh emir Taifah dan menyatukan Al-Andalus di bawah kekuasaan Afrika Utara. Ketika dinasti Almoravid melemah pada pertengahan abad ke-12 Masehi, posisi mereka digantikan oleh dinasti Almohad yang membawa semangat keagamaan lebih terpusat. Almohad sempat memukul mundur pasukan Kastil dalam pertempuran Alarcos pada 1195 Masehi. Kekalahan di Alarcos memaksa Paus Innocentius III menyerukan Perang Salib Iberia. Untuk pertama kalinya, kerajaan-kerajaan Kristen yang biasanya saling cakar, Kastil, Aragon, Navarre, dan Portugal bersatu di bawah satu komando bersama ordo-ordo militer. Kedua kekuatan raksasa ini akhirnya bertabrakan dalam pertempuran paling menentukan dalam seluruh sejarah Reconquista, pertempuran Las Navas de Tolosa pada 16 Juli 1212 Masehi. Disinilah muncul konspirasi agen double yang mengubah takdir Iberia. Pasukan Almohad di bawah Khalifah Muhammad Al-Nasir menduduki posisi defensif yang sangat kuat di puncak pegunungan Sierra Morena. Jalur-jalur melintas tebing dijaga ketat. Jika pasukan koalisi Kristen mencoba menerobos lewat jalur utama, mereka akan dibantai dengan mudah. Pasukan Kristen terancam kelaparan dan hampir memutuskan untuk mundur. Tiba-tiba, muncul seorang penggembala lokal misterius bernama Martin Al-Hajjah. Penggembala ini menunjukkan sebuah jalur rahasia tak terawasi yang memotong melintas ke jurang terjal Sierra Morena, memungkinkan pasukan Kristen muncul tepat di belakang garis pertahanan Almohad. Siapakah Martin Al-Hajjah sebenarnya? Apakah dia hanyalah seorang petani kebetulan, ataukah dia seorang agen double yang dibayar oleh jaringan intelijen koalisi Kristen untuk menjebak pasukan Almohad? Penemuan jalur rahasia ini membuat pasukan Almohad panik. Garis pertahanan Almohad pecah, Khalifah melarikan diri dan ribuan prajuritnya tewas. Kemenangan di Las Navas de Tolosa menghancurkan tulang belakang kekuatan militer Islam di Iberia selamanya. Pasca 1212 Masehi, benteng-benteng utama Al-Andalus runtuh bagaikan kartu domino. James pertama dari Aragon merebut Mallorca 1229 dan Valencia 1238. Ferdinand III dari Kastil merebut kota suci Cordoba 1236 dan kota pelabuhan Seville 1248. Portugal menyelesaikan ekspansinya di selatan pada 1249. Dari seluruh Al-Andalus yang luas, tersisa hanya satu wilayah kecil di ujung selatan, Emirat Granada yang dipimpin oleh dinasti Nasrid. Bagaimana mungkin Granada yang kecil bisa bertahan selama 250 tahun di tengah kepungan kerajaan-kerajaan Kristen yang jauh lebih kuat? Jawabannya terletak dalam diplomasi gelap dan permainan upeti. Pendiri dinasti Nasrid, Muhammad pertama alias Ibnu Al-Ahmar, mengambil keputusan yang sangat kontroversial pada 1246. Ia menandatangani perjanjian fasal dengan Ferdinand III dari Kastil. Granada berjanji membayar upeti emas tahunan yang sangat besar dan bahkan wajib mengirimkan pasukan bantuan jika Kastil berperang melawan musuh-musuhnya, termasuk sesama umat Islam. Selama 2 abad, Granada bertahan dengan bertindak sebagai negara pembayar upeti, melindungi benteng megah Istana Alhambra dan perbatasan pegunungan Sierra Nevada, serta memainkan perpecahan politik internal di Kastil. Namun, jam pasir Granada habis ketika Isabella pertama dari Kastil menikah dengan Ferdinand II dari Aragon pada 1469. Penyatuan dua mahkota ini menciptakan sebuah superpower militer baru. Pada 1482, Perang Granada meletus. Di balik tembok Alhambra, konspirasi internal menghancurkan pertahanan Granada dari dalam. Terjadi perang saudara antara Sultan Abu Al-Hasan, adiknya El-Zagal, dan putranya, Boabdil, Muhammad XII. Dokumen-dokumen rahasia Spanyol menunjukkan bahwa ketika Boabdil ditangkap oleh pasukan Ferdinand dan Isabella dalam pengepungan Lucena pada 1483, Boabdil diam-diam menandatangani perjanjian rahasia. Raja Ferdinand membebaskan Boabdil dan memberikan senjata dan dana dengan satu syarat, Boabdil harus terus memicu perang saudara melawan ayah dan pamannya sendiri di Granada. Boabdil, secara sadar atau tidak, menjadi bidak catur yang digunakan Spanyol untuk melumpuhkan Granada tanpa harus bertempur dalam perang terbuka. Satu persatu kota pertahanan Granada jatuh, Ronda 1485, Malaga 1487, dan Baza 1489. Pada akhir 1491, kota Granada dikepung total dari kemah benteng Santa Fe. Pada 2 Januari 1492, Sultan Boabdil secara resmi menyerahkan kunci kota Granada dan Istana Alhambra kepada Ferdinand dan Isabella. Berakhirlah kekuasaan politik Islam di semenanjung Iberia yang telah berlangsung 781 tahun.
Tahun 1492 bukan sekedar akhir dari satu perang, melainkan awal dari tatanan dunia baru yang dipenuhi 3 peristiwa konspiratif besar. Pembersihan ideologi dan inkuisisi Spanyol, meskipun perjanjian Granada awalnya menjanjikan kebebasan beragama, pada Maret 1492, Dekret Alhambra dikeluarkan. Umat Yahudi dipaksa masuk Kristen atau diusir. Hal yang sama diberlakukan kepada umat Islam atau Moriscos pada 1502 hingga pengusiran massal 1609. Perjalanan Christopher Columbus. Hanya 7 bulan setelah Granada jatuh, pada Agustus 1492, Columbus berlayar ke barat atas dana tahta Spanyol. Pengepungan Granada telah menguras kas kerajaan, namun penyitaan emas dan properti milik warga Granada dan Yahudi memberi Spanyol modal untuk membiayai ekspedisi Columbus. Misteri peta kuno Al-Andalus. Beredar teori kuat bahwa Columbus tidak berlayar secara buta. Peta-peta navigasi dan pengetahuan adanya daratan di barat diperoleh dari dokumen-dokumen rahasia yang disita dari perpustakaan para navigator Al-Andalus saat Istana Alhambra jatuh. Reconquista bukan sekedar kisah sejarah tentang kemenangan satu agama atas agama lain. Ini adalah epik sepanjang 700 tahun yang dipenuhi aliansi rahasia, pengkhianatan di balik tembok istana, perburuan ilmu pengetahuan terlarang, hingga konspirasi politik yang membidani lahirnya Kekaisaran Spanyol dan era penjelajahan samudra. Warisan Al-Andalus tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam arsitektur megah Alhambra, ribuan kosakata bahasa Spanyol, alunan musik flamenco, hingga naskah-naskah sains yang membentuk dunia modern kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kejatuhan Granada murni karena kekalahan militer, ataukah hasil dari konspirasi panjang yang sudah dirancang jauh sebelumnya? Tuliskan pendapat dan teori kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini kepada teman-teman pecinta sejarah lainnya, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan naskah sejarah syarat misteri berikutnya.